Makanya yang pertama, Muhammadiyah itu gerakan masyarakat sipil, masyarakat atau semacam big NGO. Dan itu berdiri sebelum berdiri ini berdiri. Lalu dari aspek historis yang bisa kita lakukan, ada karakter di Muhammadiyah. Karakternya itu apa? Memberi. Ya dulu ya, Khairul ya Bismillah. Muhammadiyah itu memberi daripada meminta, apalagi kemis, apalagi korupsi. Bukan watak Muhammadiyah dan sebetulnya bukan watak Islam. Itu watak Islam seperti itu ditradisikan dalam Muhammadiyah. Nah, salah satu pintu masuknya itu dalam kaitannya yang terkait dengan edukasi. Kebersejarahan yang sudah ditanamkan dan sampai sekarang sustain oleh pendiri Muhammadiyah itu terus kurang lebih 20 kali ketua Muhammadiyah itu berganti, 20 kali kurang lebih. Dari 2012 sampai sekarang ini proses-proses pergantian itu tidak pernah, alhamdulillah, membawa konflik, nilai konflik itu tidak pernah. Mengapa? Nah, karena ada budaya memberi itu kalau kita lakukan lebih lanjut, itu adalah budaya ada spiritual passion, dipengaruhi oleh beberapa ayat yang nanti dibaca sendiri, sangat mempengaruhi Muhammadiyah. Itu bagian pertama. Lalu menarik bagian pertama ini, pada bagian kedua saya ingin menyampaikan di awal tadi Muhammadiyah dibangkitkan itu diteruskan oleh para pelanjutnya dengan struktur organisasi, gerakan, dan struktur SDM secara nasional, sekarang semakin menginternasional. Itu kita kenal adanya teologi al-ma'un. Bagaimana tadi di awal saya sampaikan. Cuma masalahnya ialah walaupun teologi al-ma'un itu sekarang masih terbatas atau lebih tampak pada aspek-aspek yang konvensional, yatim piatu dalam arti yatim piatu dalam arti sipil, itu penting, tidak mungkin kita remehkan. Namun kita berhadapan dengan satu situasi baru yang produk, yaitu yatim piatu, fakir miskin, sosial kritik, ekonomi, hak, demokrasi dan sebagainya. Dan dampaknya itu ialah lahirnya masyarakat yatim piatu. Seperti kita ini sesungguhnya yatim piatu dan fakir miskin secara politik. Apa yang tadi disampaikan tadi itu membenarkan semuanya. Saya dengarkan dari belakang. Saya ambil contoh, tapi maaf kebetulan tentang diri saya. Jadi bagaimana proses pemilihan MK yang cuma teliti, apa guna Hindu yang soleh, maksudnya mengajarkan kesalahan agama itu dilakukan oleh Pak Palaguna dalam proses sebagai hakim MK. Kemarin waktu di Mahkamah Agung saya lihat dari itu bagus Pak. Suatu saat perlu kita pilih untuk acara formil di regional. Bagus. Salah satu yang saya sampaikan ialah beliau menyampaikan pertama kritik tentang hukum acara. Yang kedua pentingnya mazhab, pentingnya model filsafat hukum bagi hakim MK supaya hakim MK tidak seperti yang tadi dikatakan legal positivistik. Itu penting sekali. Nah, ketika sampai pada legal positivistik itu, maka dalam tradisi Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah, saya ingin mengambil al-ma'un. Al-ma'un harus diperluas maknanya. Dusta beragama itu tidak hanya tidak memberi makan masuk, ya, biar kecil-kecil pada miskin dipertengah gitu. Tidak hanya itu ya. Tetapi ketika kita membenarkan, membiarkan saja, dalam istilah HAM itu, komisi baik, istilahnya lupa, membiarkan kejahatan. Ketika kejahatan itu dibiarkan itu bagian dari pelanggaran. Nah, jadi ketika struktur kekuasaan sekarang ini, kalau saya boleh menyimpulkan,
memang struktur kekuasaan yang memang by design, bagian dari corruption by design, untuk menciptakan struktur kekuasaan yang hanya mungkin diberikan kepada elit politik yang kita kenal dengan oligarki politik dan oligarki bisnis. Apa yang di kongres saya sampaikan, proses seleksi hakim agung tidak hanya hakim agung, MK, lalu KPK dan sebagainya, itu proses yang ditentukan oleh Istana Presiden. Nah, sehingga yang kemarin itu ada proses seleksi nanti Pak Gunai, ada seleksi oleh pansel, ya. Terus diperlukan 3 orang. 3 orang ini diajukan kepada Presiden. 3 orang ini nomor 1, 2, 3. 1 ini nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu orangnya besok akan dari narasumber ke sini, insya Allah. Ini bisa ditanyakan langsung. Yang dipilih oleh istana siapa? Yang nomor 3. Moralitas apa? Struktur kekuasaan seperti itu. Nah, tadi saya katakan diri saya sendiri. Sebelum 2014 saya mengakhiri tugas di Jakarta, waktu itu kemudian kembali ke kampus dan Muhammadiyah. Ada dorongan beberapa kalangan masukan. Saya sudah pesimis. Pak, belum pernah ada dulu pimpinan KPK itu maju kemudian dipilih lagi. Enggak apa-apa. Sudah Pak WA maju mana-mana. Saya istiqoroh sebagai muslim. Enggak. Terpilih saya dan Robi oleh DPR yang 2009. Harusnya dipilih Robi atau saya atau Robi. Dua-duanya tidak dipilih oleh DPR yang lalu, dilimpahkan pada DPR pemilu 2014. Digabungkan dengan hasil pansel yang dipimpin, panselnya dibentuk oleh Jokowi. Lahirlah Gus Raharjo sebelum Firly. Nah, saya digabungkan di situ sama Robi. Dua-duanya enggak dipilih. Itu cara DPR dan cara pemerintah untuk melakukan pembunuhan karakter asasi manusia dan sekaligus karakter lembaga negara yang mereka lakukan sendiri. Tapi buat saya itu hikmahnya. Kalau dulu saya KPK lagi malah nggak bisa datang seperti forum seperti ini. Itu hikmahnya. Allah itu maha mengatur segalanya. Nah, tapi masalahnya bukan itu. Jadi sekarang ini kalau kita sedang bicara kasus-kasus di daerah, dan itu mohon bapak-bapak, ibu-ibu tetap aware dengan kasus-kasus itu. Tetapi kita pahamkan kasus-kasus itu kasus-kasus hilir semuanya. Jadi kita ini advokat cuci piring itu. Jadi mantap, dan cuci, kotori lagi, terus seterusnya sampai kapanpun seperti itu. Karena hulunya, hulunya kalau kita peras itu ada 3 yang kerok. 1 undang-undang parpol, 2 undang-undang pemilu, 3 undang-undang pilkada. 3 inilah yang menghambat orang-orang baik di seluruh daerah untuk bisa maju dalam peran-peran kepemerintahan, padahal itu undang-undang. Dan sebenarnya itu memfasilitasi secara sangat gelap, intransparan untuk mendorong orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang nggak proper lah, disqualified, tapi karena dorongan penjudi politik itu mereka bisa maju dari daerah sampai pusat. Itu bagian kedua. Bagian ketiga yang sudah kita hadapi memang pelik, Pak Presiden sama Mas mana David itu terjun langsung ke Padas, mana terjun langsung ke Pakel, Banyuwangi. Petani yang mayoritas masyarakat itu dilakukan kekerasan oleh aparat kepolisian. Hadapannya adalah korporasi. Yang di belakang korporasi itu birokrasi negara. Polisi dijadikan apa? Ketika kita berkali-kali ke sana, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah bahwa kasus-kasus seperti ini adalah produk dari hulu. Nah,
Jadi ketika sampai hulu apapun kasusnya, hulu, maka lalu kita bagaimana? Nah, materi yang sudah ada tadi ditambah yang besok itu nanti menjadi pengantar kita semuanya. Kok Bapak Ibu di sini kami bangga, kami bersyukur, kami bersemangat kembali melihat Bapak Ibu ini datang dalam jumlah yang 200-an, luar biasa. Terima kasih sekali atas nama pimpinan besar Muhammadiyah. Mudah-mudahan jadi amal kita semuanya. Amin. Nah, besok tadi itu akan membulatkan pemahaman kita. Itu menjawab pertanyaan Mas Taufik tadi. Apakah perlu asosiasi atau Muhammadiyah? Apakah perlu kita membentuk satu asosiasi itu punya kewenangan melakukan PKPA? Perlu atau tidak? Masing-masing dengan analisis. Silahkan Bapak Ibu, kami percaya sepenuhnya. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan ini rekomendasi aja, dan bukan atas nama PP, atas nama pribadi yang sedang diamanati di bidang hukum dan kebijakan publik. Saya susun sebagai refleksi atas perjalanan Muhammadiyah masa lalu dan pengalaman sebagai pengacara juga, lalu pengalaman di tempat lain begitu, sehingga saya membuat satu kesimpulan akhir itu rekomendasi gerakan pendakian perwujudan peradaban kemanusiaan dan keadilan substansial. Ini paling enggak usulan ada, nanti dikritisi saja. Terus satu ya. Yang kedua, cuma dari turunannya, kita mesti harus mempertegas bidang advokasi kita itu litigasi jelas. Tapi yang kedua, kepentingan penting banget, non litigasi. Ketika litigasi dan litigasi itu harus menjadi komitmen kita, visi dan misi kita. Ini sudah saya tulis visi misi dan sebagainya. Maka itu kita tidak bisa bekerja sendirian. Untuk apa ada manusia? Ada 172 PTM seluruh Muhammadiyah. Lintas disiplin, lintas fakultas. Kalau mereka tidak diperankan dan Bapak itu punya kewenangan, kewajiban untuk connect pada PWM agar PWM yang mempunyai kewenangan untuk koordinasi PTM yang ada di tempat, jangan sampai PTM kita itu produk sarjana menurut seperti PTN ini bagian pada umumnya gitu. Memproduksi S1, S2, S3 itu gampang. Lalu yang S3 aja bisa dapat 2 profesor dan doktor tambahan. S3 SD sampai SMA. Jadi memproduksi sarjana itu mudah banget. Karena kami juga pengalaman di kampus sampai sekarang ini. Nah, tapi menjadikan perguruan tinggi memiliki ideologi ilmu epistemologi yang profetik itu terjemahnya seperti apa? Menjadikan fakultas-fakultas hukum yang jumlahnya 44 itu seperti apa? Itulah yang perlu menjadi agenda LBHMU. Gak mungkin LBHMU bisa bekerja dengan profesional litigasi dan litigasi kalau majelis dikti tidak dilibatkan. Satu. Yang kedua, majelis pemberdayaan masyarakat. Dua. Ketiga, majelis lingkungan hidup. Tiga. Nah, lalu ada satu lagi, jangan lupa ini ada LBH. LBH ini juga di beberapa tempat progresif, menarik sekali. Oleh karena itu, unsur-unsur ini menjadi pemikiran kita semuanya, bukan di sini. Lalu bagaimana mengakomodir pemikiran-pemikiran yang brilian dari narasumber tadi dan yang besok juga menjadi satu gumpalan pemikiran yang nanti bisa Bapak Ibu sepakati sampai jam 1 besok. Kita cek jam 1. Panitia menjamin yang akan terus di sini silakan, tapi mungkin bayar sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya ini harus segera saat ini nanti mohon dikoreksi. Ini bukan barang mati kan.
saya juga mengalami keterbatasan untuk menulis apa yang saya sampaikan itu. Kemudian pandangan Bapak-Bapak seperti apa? Intinya dari Solo lahir rumusan ideologi advokasi LBH, fungsinya untuk mengikat kita semuanya se-Indonesia ini. Lalu yang kedua, menjadi inspirasi untuk dirumuskannya visi-misi dan seterusnya, dan networking sama strateginya. Intinya itu. Jadi kalau seperti itu, maka nanti tinggal setelah ini, apakah setahun lagi kita akan ketemu lagi. Nah, kalau ketemu lagi, pemikiran-pemikiran bisa datang dari daerah-daerah atau LBHU di wilayah-wilayah, supaya nanti ada top down dan bottom up. Itu model Muhammadiyah begitu, tidak selalu top down, malah kebanyakan adalah bottom up. Saya kira itu membantu, ya. Dan saya akhiri, saya mengutip lagi ayat 24-25 yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam pengertian ini, ketika masyarakat itu dimiskinkan ekonomi, sosial, politik oleh struktur kekuasaan yang semakin anti kemanusiaan dan mengarah kepada totalitarianisme, maka ketika masih ada kelompok yang dengan nama itu lillahi rabbil alamin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, secara khusus mengambil bidang yang orang lain mengambilnya, tapi mungkin beda visi, misi dan sebagainya, semata-mata hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Kita mengambil posisi pilihannya pilihan profetik, yaitu layanan badan hukum itu kita ambil dengan cara memasuki dunia advokasi, tapi yang berspirit profetik, tanpa harus kita menjadi miskin kan. Kalau kita miskin ya nggak bisa ngasih sedekah. Jadilah orang kaya, tapi kaya yang wajar, yang barokah, jaganya juga barokah. Bapak Ibu bisa kesini juga pasti itu tidak bisa, karena harus pakai biaya dan sebagainya. Namun yang barokah. Nah, itulah LBH kita yang datang. Dan ketika kita seperti itu, seperti pohon yang berakar ke bawah, terus menjulang ke atas, itu suatu saat akan menghasilkan buah-buah setiap saat biidznillah. Dan buah-buah itu menjadi amal Bapak. Ketika Bapak Ibu juga ada lagi, akan diteruskan oleh keluarganya. Sekian, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.